Suhu permukaan tahunan dibandingkan dengan rata-rata abad ke-20 pada tahun Hiji 880-2022. Bilah biru menunjukkan tahun-tahun yang lebih dingin dari rata-rata, garis merah menunjukkan tahun-tahun yang lebih hangat dari rata-rata. Graik Noah Climate Go berdasarkan data dari Pusat Informasi Lingkungan Nasional. Krisis iklim adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh planet kita saat ini. Krisis iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Hal tersebut mencakup peningkatan suhu global, perubahan dalam curah hujan, dan pola cuaca yang ekstrem. Aktor utama yang menyebabkan perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca terus meningkat akibat aktivitas-aktivitas seperti penggunaan energi yang tidak berkelanjutan, penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, deforestasi, gaya hidup, dan pola konsumsi serta produksi di berbagai wilayah dan antara individu menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Krisis iklim membawa dampak yang besar pada ekosistem dan kehidupan manusia. Dampak dari krisis iklim mengakibatkan peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan sejumlah masalah lainnya yang mempengaruhi sektor pertanian, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesejahteraan manusia. Krisis iklim merupakan ancaman besar bagi masa depan kita dan generasi mendatang. Secara umum krisis iklim disebut juga sebagai fenomena pemanasan global. Jika krisis iklim ini berkepanjangan maka akan menimbulkan beberapa gejala bagi kehidupan masyarakat, di antara lain adalah menurunnya kualitas air. Hal ini disebabkan karena curah hujan terlalu tinggi dan kenaikan suhu mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Perubahan habitat. Meningkatnya suhu bumi, naiknya batas air laut, banjir dan badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman dan berbagai organisme lain. Musim kemarau yang berkepanjangan. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Krisis iklim disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, CO2, dan metana, CO4, memperangkat panas matahari dan memicu pemanasan global. Aktivitas-aktivitas berikut menjadi penyebab utama terjadinya krisis iklim. 1. Penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran internal menyumbang emisi gas rumah kaca, terutama di perkotaan. 2. Pertumbuhan populasi. Peningkatan populasi manusia menghasilkan permintaan energi, makanan, dan sumber daya, yang memperburuk emisi gas rumah kaca. Ternyata aksi kecil berikut ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari dan dapat melawan krisis iklim loh. 1. Mengurangi emisi karbon. Beberapa aksi kecil yang perlu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon ialah dengan menggunakan listrik dengan hemat dan bijak, menggunakan transportasi umum, bersepeda, jalan-jalan, memanfaatkan energi terbarukan. 2. Melakukan daur ulang dan penanam pohon, di mana hal ini sangat berguna untuk mengurangi deforestasi. Dengan turut andil menanam satu pohon, kita bisa turut berdampak untuk masa depan dunia. 3. Turut mempelajari dan mengkampanyekan perubahan iklim adalah salah satu hal yang akan berdampak besar, di mana masyarakat dunia akan lebih waspada terhadap dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pola cuaca bumi. Saat ini beberapa tanda krisis iklim mulai dirasakan, seperti peningkatan suhu dan mencairnya air di kutub. Oleh karena itu, mari kita lakukan perubahan mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi limbah plastik dengan membawa botol tumbler dan mengingatkan ke orang-orang sekitar tentang bahaya perubahan iklim.